Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan hasil kerja dari kelompok kami dengan beranggotakan yang pertama, Furi Jelita Kurniati, yang kedua, Muhammad Indra Ramadan, yang ketiga, Sofia Rufaida, yang keempat, Rahmiati Abdah, dan yang kelima, Siti Fatma Rahayu N. Baiklah, langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Yang pertama, bagaimana sih penilaian dan evaluasi terhadap peserta didik yang beragam dalam satu kelas melalui UBD? Berikut merupakan hal-hal yang harus diperhatikan guru dalam melakukan evaluasi menurut Zainal Abidin dalam buku yang berjudul Evaluasi Pembelajaran, Prinsip, Teknik, dan Prosedur. Yang pertama, analisis kebutuhan. Dalam hal ini, analisis yang dilakukan guru untuk membantu mereka dalam mengidentifikasi kebutuhan dan mempermudah mereka dalam menentukan skala prioritas pemecahannya. Analisis yang akan dilakukan guru seperti dalam menentukan kebutuhan siswa, baik secara individu maupun kelompok. Selain itu, guru juga harus menentukan tujuan penilaian. Tujuan penilaian harus dirumuskan sesuai dengan jenis penilaian yang akan dilakukan oleh guru, seperti penilaian formatif, sumatif, penempatan, atau diagnostik. Adapun dalam rumusan tujuan penilaian harus memperhatikan domain hasil belajar siswa. Yang ketiga, mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar. Guru harus mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar siswa sesuai dengan kompetensi yang ada dalam kurikulum yang berlaku, yang dimulai dari standar kompetensi, kompetensi dasar, hasil belajar siswa, hingga indikator pembelajaran. Nah, kali ini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai bagaimana penilaian dan evaluasi terhadap peserta didik yang beragam dalam satu kelas menurut UPD. Nah, yang keempat adalah menyusun kisi-kisi. Dalam hal ini, penyusunan kisi-kisi yang dipersiapkan oleh guru yaitu terkait penilaian yang relevan dengan materi pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru kepada siswa. Nah, fungsi dari kisi-kisi tersebut adalah sebagai pedoman untuk menulis soal atau merakit soal dalam tes siswa. Jadi kisi-kisi tersebut juga harus disusun berdasarkan silabus, sehingga guru terlebih dahulu harus menganalisis silabus sebelum menyusun kisi-kisi. Nah, poin kelima yaitu mengembangkan draft instrumen. Draft instrumen penilaian yang disusun oleh guru bisa berupa tes maupun non-tes. Dalam bentuk tes, berarti guru harus membuat soal dengan pertanyaan yang jelas dan terfokus. Sedangkan dalam bentuk non-tes, guru dapat membuatnya dalam bentuk angket, lembar observasi, kegiatan wawancara, dan studi dokumentasi. Nah, yang keenam yaitu uji coba dan analisis soal. Dalam kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui soal-soal yang perlu diubah, diperbaiki, bahkan soal yang harus dibuang atau diganti. Serta mana soal yang baik untuk digunakan selanjutnya. Soal yang baik merupakan soal yang sudah mengalami uji coba dan revisi yang didasarkan atas analisis empiris dan rasional. Nah, poin terakhir yaitu revisi dan merakit soal. Jika soal telah diuji dan dianalisis, maka langkah selanjutnya adalah melakukan revisi yang sesuai dengan proporsi tingkat kesukaran soal dan daya pembeda. Dengan demikian, akan terdapat soal yang bisa diperbaiki dari penyampaian bahasa, pokok soal, ataupun harus direvisi total. Nah, jadi itu tadi beberapa hal yang harus diperhatikan ketika sedang melakukan evaluasi terhadap peserta didik yang beragam ya. Pertanyaan kedua, bagaimana membuat kriteria penilaian yang sesuai dengan kemampuan dan minat peserta didik berdasarkan UBD? Kriteria penilaian berdasarkan UBD dibagi menjadi 6 aspek. Dari setiap aspek, terdapat 5 subaspek yang nantinya akan diturunkan lagi menjadi rubrik penilaian. Aspek yang pertama, mampu menjelaskan. Kriterianya adalah akurat, koheren, dibenarkan, sistematis, dan prediktif. Aspek yang kedua, mampu menafsirkan. Kriterianya adalah bermakna,
berbagai wawasan, signifikan, ilustratif, dan membuat jelas. Aspek yang ketiga adalah mampu menerapkan. Kriterianya adalah efektif, efisien, fasih, adaptif, anggun, atau graceful. Baik, kriteria selanjutnya yaitu memiliki perspektif. Memiliki perspektif ini ada 5 poin. Yang pertama kredibel, kemudian mengungkapkan, wawasan, masuk akal, dan tidak biasa. Kredibel itu adalah mampu memperoleh informasi yang dapat diterima dan dapat dipercaya sebagai bukti konkret yang telah bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian mengungkapkan, yaitu mampu menyampaikan secara jelas maupun kemampuan atau wawasan yang sudah didapat. Kemudian wawasan, yaitu mendapatkan pengetahuan atau pemahaman baru dari sudut pandang permasalahan. Kemudian masuk akal, mampu menjelaskan secara masuk akal materi yang sudah didapat. Kemudian tidak biasa, yaitu mampu menemukan penyelesaian dari suatu permasalahan. Kemudian yang kelima yaitu mampu berempati. Mampu berempati ini ada 5 poin juga. Yang pertama adalah sensitif. Sensitif ini adalah mampu menerima rangsangan atau materi yang disampaikan dengan cepat. Kemudian yang kedua adalah terbuka, memiliki pemikiran yang terbuka dan mampu menerima kritik dan saran dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah reseptif. Ini mampu menanggapi pesan dengan baik. Yang keempat adalah perspektif, yaitu cepat memahami materi yang disampaikan. Dan yang terakhir adalah taktis atau tactful, yaitu mampu menyampaikan pendapat dengan jelas, bersikap sensitif sehingga tidak menyinggung siapapun ketika mengungkapkan pendapatnya. Selanjutnya, yang keenam adalah memiliki pengetahuan diri. Yang pertama itu ada sadar diri. Yaitu sadar diri mampu memahami perilaku diri sendiri. Kemudian metakognitif, mampu menentukan apa yang diketahui dan ditanya dari permasalahan. Kemudian yang ketiga adalah penyesuaian diri, mampu menganalisis terhadap diri sendiri tentang kebiasaan, pikiran, dan perasaan yang telah dilakukan. Kemudian reflektif, mampu menyelesaikan masalah secara tepat dan terstruktur. Dan yang terakhir adalah bijak, mampu menerima masukan atas kritikan tanpa pembelaan dari diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Indra Ramadan akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 3 dari grup 5. Bagaimanakah cara efektif untuk menentukan jenis asesmen yang tepat kepada peserta didik dengan gaya belajar dan minat yang berbeda? Dalam hal ini, cara yang paling efektif adalah mempertimbangkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan tadi adalah tujuan pembelajaran, gaya belajar dan minat, serta pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan pembelajaran tadi haruslah selaras dengan asesmen yang akan dibuat. Asesmen tidak akan efektif apabila tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Terus, asesmen yang sudah selaras dengan tujuan pembelajaran tadi harus memuat rubrik penilaian yang menggambarkan tingkat kualitas, kemahiran, atau pemahaman peserta didik. Selanjutnya adalah minat dan gaya belajar peserta didik. Minat dan gaya belajar peserta didik itu dapat dianalisis dengan menggunakan tes diagnostik non-kognitif. Ya. Terus hasilnya pasti, wah minat dan gaya belajar itu akan beragam. Sangat jarang ditemukan kelas yang homogen atau sama, pasti heterogen. Nah, dalam hal ini, guru harus bisa menyesuaikan dalam hal pembelajaran dan asesmen yang akan dibahas di slide selanjutnya. Dengan hasil tes diagnostik non-kognitif tadi,
pasti ditemukan perbedaan. Nah, karena asesmen itu ditentukan selaras dengan tujuan pembelajaran, guru bisa mendiferensiasi konten, proses, dan produk agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Nah, setelah adanya diferensiasi konten, proses, dan produk, diharapkan pembelajaran itu menjadi lebih bermakna. Jadi, peserta didik bisa mencapai tujuan pembelajaran. Nah, apabila diperlukan memang akan lebih baik ada diferensiasi produk hasil dari pekerjaan peserta didik. Selama itu masih bersesuaian dengan tujuan pembelajaran.